Hai guys, welcome back to my channel. Selamat kembali ke cerita seram Jumaat kita yang ke-9 9 kah ke-8 Saya ingat sudah, tapi antara 8 atau 9 lah. Sekarang kita akan cerita tentang satu perkongsian dari sahabat sekampung saya. Tapi saya tidak mau kasih tahu siapa nama dia. Kita panggil dia sebagai Ria saja, supaya dapat menjaga privasi dia dan orang tidak pergi tanya-tanya dia sampai dia jadi tidak selesaikan. Sebelum kita mulai, kita masuk dulu intro. Untuk kali ini saya dapat cerita daripada kawan sekampung, which is sangat berbesar hati, semacam I see ada orang sudi support saya punya perkembangan channel YouTube. So ya, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai masuk ke cerita si Ria. Ria merupakan seorang pekerja di sebuah kedai atau toko menjual barang di satu daerah, kita panggil saja daerah E. So dijadikan cerita, dorang ini bekerja sambil tinggal di kotes lah. Kotes, bagi yang tidak paham apa itu kotes, ialah rumah pekerja. Jadi satu-satu company memang akan menyediakan satu tempat tinggal untuk para pekerja, dia macam asrama. Tapi di Malaysia biasa kena panggil kotes. Ria ini tinggal di kotes bersama kawan dia yang bernama Ani dan juga kawan dia yang satu lagi nama Ika. Dalam satu kotes dorang sebenarnya sebuah rumah lama atau rumah kongsi yang jenis lama punya, berada di blok belakang kedai tempat kerja dorang. Jadi sini kedai, belakang kedai ialah dorang punya tempat tinggal. Tempat tinggal dorang ini bangunan lama, rumah kongsi lama dia cakap. Jadi kita bayangkan sajalah rumah-rumah lama yang macam rumah kedai yang lama. Jadi dorang tinggal di sana, ada 4 bilik, dorang 3 orang. Kenapa 3 orang saja yang tinggal di sana? Sebab yang keempat sudah kawin dan bilik dia sudah 2 bulan kosong. Manakala dalam 4 bilik itu, bilik paling hujung ialah bilik yang sudah berkawin dan dia sudah pindah tinggal dengan suami dia. Bilik yang nomor 2 hujung, bilik si Ria. Jadi bilik Ani, Ika, Ria, lepas itu kosong. Gitulah kan kira-kira dia. Ada satu hari itu mereka balik dari tempat kerja, malam sudah pukul 8 malam sudah orang balik. Tapi kawan-kawan si Ria ini semua mau pergi shopping beli barang dulu. Si Ria duluan balik ke rumah. Jadi dia balik kan, dia rasa macam kereta lalu lalang pula. Oke, kita sambung lagi. Dia rasa macam sebenarnya dia injak saja kaki dalam rumah kan, dia rasa macam ada something, dia rasa macam seram, tapi dia tidak layan. Jadi dia masuk dalam bilik kan, tiba-tiba dia dengar macam ada bunyi barang-barang di bilik sebelah, bilik kosong sebelah. Jadi dia heran, kenapa bunyi-bunyi dari bilik sebelah padahal dia kosong. Kawan saya pun sudah ambil barang dari sana, dia bilang kalau ada kucing kah apa semua masuk, yang jatuh mestilah barang. Tapi bilik itu memang totally kosong, sudah kena ambil barang. Yang punya bilik sebelum tuh, yang tadi saya cakap sudah kawin, dia sudah ambil semua barang dari sana, kasih kosong tuh bilik. So si Ria ini satu orang lah, dia memang seorang saja di rumah. Dia sedang tunggu kawan-kawan dia yang 2 orang nih balik dari beli barang. So tiba-tiba dia dengar macam bunyi kan di sebelah, perang. Lepas itu dia heran, kenapa bunyi begitu Terus dia pikir, oh mungkin angin, dia cakap. Tapi tiba-tiba ada bunyi mencakar di dinding, krek, makin lama makin kuat. Jadi kamu tahu juga kan kalau dinding perantara setiap bilik rumah lama ialah hanya papan nipis ataupun yang kita panggil plywood. Jadi memang kena dengar lah kalau kita bercakap dari sebelah, begini-gini pun kena dengar, apalagi kalau bunyi mencakar. Jadi kena cakar-cakar itu dinding yang sebelah Syria, kena cakar-cakar. Dia tidak tunggu lama, dia terus berdiri keluar dari bilik, dia keluar dari rumah, terus dia call kawan-kawannya, baliklah kamu cepat, saya takut di rumah seorang. Itu kejadian pertama, masih ringan-ringan. Kejadian yang kedua, ada satu pagi dorang bersiap-siap mau pergi kerja around pukul 6 ke pukul 7 begitu kan. Si Ani sedang masak di dapur, si Ria tengah duduk di bilik untuk bersiap. Tiba-tiba dia dengar bunyi orang mengetuk di pintu bawah, pintu utama. Jadi dia macam, takkanlah si Ani tidak dengar. Biarlah dia pergi buka, dia bilang. Tapi lama-lama bunyi itu makin kencang, macam kena marah sudah orang yang mengetuk. Bar, dimakan. Terus Ria heran, kenapa itu macam bunyi orang marah mengetuk? Takkanlah si Ani tidak dengar, dia bilang. Terus dia berdiri, dia berlari, dia pergi buka pintu cepat sebab dia takut kawan dia di luar marah. So dalam pikiran pertama dia itu ialah kawan dia si Ika. So dia berlari turun dengan pantas sebab dia takut si Ika menunggu di pintu di luar itu terlalu lama. Jadi dia buka kan, ding ding ding, dia ada orang. Terus dia kena angin yang soft, macam biasa lah kan kalau buka pintu kena angin, terus yang terus yang naik bulu roma kasap.
tengok kiri kanan, atas bawah tidak siapapun di sana, pintu jadi Surya tutup, dia kunci, dia pergi dapur. Ani, kau tidak dengar tadi pintu rumah kita kena ketuk. Terus si Ani bilang, bilang masa pula kena ketuk, saya sini masak tekan, saya tidak dengar kalau ada bunyi ketukan. Bilang, betul, kuat lagi tuh, makin kuat. Saya ingat si Ika rupanya bila saya pergi bukakan tiada. Bilang terus kamu tengok sama si Ani. Itu sih dong mampu buat. Kejadian kedua. Kita pergi lagi kepada dia punya kejadian yang ketiga. Kejadian ketiga ketika dia punya bos besar kedai diorang membeli sebuah rumah banglo lama di berhampiran kawasan diorang punya kedai itu juga ada satu banglo lama sudah tidak kena tinggal, rumput pun tinggi sudah di kiri kanan tuh banglo, tapi itu bos beli juga. Saya pun heran kenapa dia beli ini rumah padahal buruk sudah dibilang Surya. Mungkin juga Surya bilang ini bos melihat potensi pada rumah itu jadi dia beli. So, semasa pembersihan, gotong royong lah semua para pekerja si bos ini membersihkan, termasuk yang datang pada ketika itu ialah tuan rumah asal banglo itu, yang pemilik asal sebelum tuan bos belilah, tuan bos durang Surya beli, nah, gitu kamu paham lah itu kan. Jadi masa dorang pasang lampu kan, tiba-tiba ada elektrik, lampu terpasang, terus itu tuan asal rumah pun heran, kenapa ada karennya? Padahal kami sudah potong nih karen lama, sudah tidak kena bayar sebab kami tidak tinggal sini, jadi kami tidak sambung dia punya karen. Tapi macam mana boleh ada karen? Dia bilang. Tuan rumah yang asal pun rasa macam weird, tapi terus orang tidak layan sudah semua yang hal-hal begitu, orang terus fokus membersih itu rumah. Oke, kejadian yang keempat. Ria, Ika, dan Ani meminta izin pada bos mereka untuk tumpang mandi di banglo sebab jarak antara banglo dan dorang punya kotes atau asrama pekerja itu dekat saja. So dorang mau tumpang mandi sebabnya tiada air pipe hari itu di rumah pekerja. So bos pun kasih izin, orang 3 orang pergi mandi sana di banglo. Di banglo itu ada 3 kamar mandi, 2 di depan, 1 di paling belakang. So Ani dengan Ria ada di depan, Ika di paling belakang situ. Masa dorang pergi mandi, oke saja semuanya, walaupun ada merinding sedikit sebab rumah itu macam ada satu tempat apa itu yang macam sesembahan orang Cina itu. Dia bilang Surya seram juga saya tengok sebab ada macam tempat sembah-sembah orang Cina itu di tengah-tengah itu rumah. Dia cakap tapi dorang tidak layan sebabnya dorang mau mandi, bersihkan diri dan mau tidur malam tuh. Dorang rasa macam penat sudah. Masing-masing lah pergi mandi kan, termasuk Surya. Masa Surya tengah mandi bersihkan badan kan, tiba-tiba ada rasa macam ada yang menitik di kepala dia. Lepas Surya dengan hati dia yang serba salah, yang tidak tahu mau tengok tidak di atas, dia pelan-pelan tengok di atas. Ceng, syukur tidak apa-apa. Seram kayak saya terbayang kalau kita di rumah banglo besar, lepas kamu mandi tiba-tiba ada yang menitik-nitik di kepala kamu, sedangkan tiada air dari atas. Kamu mandi pun pakai gayung saja, dari mana pula itu air kan. Nasib baiklah tiada apa-apa yang memunculkan diri di atas tuh. Saya terbayang. Oke, Surya masa itu dia merinding sudah, dia rasa macam ini tidak boleh lama-lama ini dong. Terus dia mandi laju-laju, terus dorang siap mandi, dorang semua pulang lah. Itu kejadian macam tiada. Jadi Surya tidak kasih cerita kawan-kawan dia. Oke. Malam itu sudah berlalu, sayangnya pagi esok air pipe masih tiada. Jadi Ria, Ika, dan Ani masih terus terpaksa minta benar dengan bos mereka untuk pergi mandi di banglo pagi itu. Nah, jadi bos pun kasih izin lah kan, sebab kan dia suruh pekerja, dia pergi kerja bau busuk semua kan. Jadi semua pergi mandi sana. Macam biasa, si Ani dengan si Ria di kamar mandi yang di depan 2. Pas tuh kamar mandi paling hujung itu si Ika yang pikir orang basuh-basuh muka, mandi-mandi kan. Tiba-tiba si Ria ini dia terdengar bunyi orang berjalan. Sebab si Ria yang paling depan, paling dekat dengan kawasan ruang tamu ataupun ruang lobi rumah banglo Mangkali. Jadi dia rasa macam ada orang berjalan di tingkat atas. Terus dia dengar betul-betul kan, makin jelas suara orang berjalan, suara orang buka pintu, tarik tutup laci almari di tingkat atas. So Surya keluar dari tandas, dia sudah siap basuh muka kan, dia keluar terus dia pergi dengar balik, memang jelas macam ada orang berjalan-jalan di tingkat atas. Berdiri belum rumah saya, dia pelan-pelan pergi di kamar mandi yang sebelah. Dia pergi bagi tahu si Ani, mari sini coba kau dengar kah, dia bilang. Terus si Ani pun dengar kan, astaga, oh my god, dorang dua-dua dengar tuh bunyi. Orang dua-dua sekarang dalam keadaan sedang mendengar orang berjalan di tingkat atas,
pintu-pintu, segala almari semua kena buka-buka di atas. Dorang ingatkan pencuri. So si Ika pula sudah siap, jadi dia tengok dorang, kenapa kamu? Nah, terus dorang pun kasih tau, kau dengar itu bunyi tapak di atas begini-gini. Terus si Ika bilang, oh iya kan, coba saya pergi tengok. Si Ika pun pelan-pelan lah pergi tengok. Sekali Ika pergi tengok, coba kamu tuh apa yang dia jumpa? Dia tidak jumpa siapa. Itu yang paling menyeramkan. Tapi lebih baik lah kan daripada ada perompak ataupun jenayah di sana kan. Jadi dorang terus semua balik, cepat-cepat dorang balik. Sampai di rumah, di kota pekerja itu, si Ika kasih cerita dorang, guys, sebenarnya malam tadi saya kena kacau sana kamar mandi. Dia bilang, macam mana si Ika kena kacau? Cerita dia begini, kamar mandi yang si Ika begitu ialah kamar mandi yang paling mewah di dalam banglo itu. Dia ada sliding door, yang cermin itu. Jadi si Ika sedang basuh muka dia pakai sabun kan, tiba-tiba bar, dia bilang, betul-betul di sebelah dia. Terus dia belum dapat tengok kan, masih bersabun. Jadi dia cuci muka dia cepat-cepat. Terus dia tengok kan tertutup sudah itu sliding door yang di sebelah dia tadi. Padahal sudah berkarat, dia pun tidak boleh mau tutup. Dia tidak tutup sebenarnya. Jadi dia tutup pintu bilik itu saja, pintu kamar itu saja. Jadi yang sliding door di dalam kamar mandi itu dia tidak tutup. Dia tidak mau ada benda yang muncul. Dia tidak juga mau kasih pecah itu cermin. Dia tarik pelan-pelan buka. Dia buka pelan-pelan kan. Sudah terbuka itu sliding door kan. Dia mandi macam mana? Dia mandi sambil dia tahan tuh pintu. Dia mandi cepat-cepat kan. Dia tahan itu pintu sliding di sebelah dia supaya tidak tertutup. Dia kasih tahu perasaan dia masa itu macam mau pingsan. Sebab dia terasa macam ada orang tengok dia di dalam kamar mandi itu. Astaga, saya berdiri belum masa terbayang, sebab ini dorang dalam banglo besar, tahu. Lepas dorang mandi malam. Jadi ceritanya tadi si Ika itu sudah kena ganggu duluan. Besok pagi baru udah kasih cerita di orang. Aduh, sangat seram. Jadi Ria cakap kejadian sebenarnya banyak, tapi ini ialah kejadian yang paling jelas dan sangat melekat di dalam pikiran dia, dalam hati dia untuk kasih cerita pada kamu semua. Ya, itu sih cerita kita kali ini guys. Thank you Ria sudah berkongsi cerita pada kami, pada kita semua yang ada di Lorinda Channel. Thank you kamu sudah menonton. Thank you kamu sudah subscribe. Thank you kamu sudah like, komen dan juga share. Thank you pada kamu semua yang selalu support channel saya. Oke guys, you guys are awesome. Stay safe, stay healthy. Tetap semangat melalui hari-hari yang akan datang. Kita jumpa lagi di next video. Bye.